Hello engineers, kali ini tahun ajaran baru, jadi kita akan buat project untuk kelas 2 sekarang yang tentu saja baru juga. Namun proses yang kita akan buat mungkin awal-awal ini lebih sederhana, lebih sedikit kodenya karena kita baru memulai membuat project Laravel di kelas 2. Jadi, diharapkan proyek awal ini bisa membuat kita perlahan-lahan melangkah untuk lebih jauh membuat proyek-proyek yang lebih rumit dan lebih mantap lagi. Oleh karena itu, let's go! Aplikasi yang harus Anda persiapkan pertama tentunya adalah Laragon. Laragon ini kita akan gunakan sebagai alat untuk membuka terminal dan menjalankan PHP serta database yang tentunya kita gunakan. Sebenarnya Anda tidak perlu menggunakan Laragon jika Anda memiliki XAMPP atau Anda memiliki PHP dan MySQL yang terpisah. Tapi dengan menggunakan Laragon, kita akan lebih mudah dalam proses pengerjaan kita. Pastikan juga pada menu, pada PHP, pada extension, Anda sudah memastikan PDO SQLite, lalu SQLite, dan satu lagi, zip dalam keadaan sudah tercentang, agar proses kita tidak banyak errornya. Setelah Laragon kita sudah zip, kita pastikan juga sudah menginstal Visual Studio Code sebagai IDE untuk kita coding nanti. Setelah itu, kita juga masih siapkan Composer. Silakan cek video kemarin persiapan Laravel untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, untuk proyek kali ini, kita akan buat proyek sederhana yang namanya pendataan siswa yang memiliki CRUD atau CRUD, yaitu simpan data, baca data, ubah data, dan hapus data. Kita langsung saja, maka kita akses terminal dulu. Nah, pada terminal, ini dia terminal kita. Kalau sudah sip terminalnya, kita akan start dulu Laragon kita. Jika ada notifikasi untuk command prompt seperti ini, kita cukup yes saja. Maka tolong pastikan MySQL-nya, lihat tulisannya MySQL, itu dalam keadaan running atau tidak merah. Jika punya Anda itu hanya nampil Apache dan MySQL saja, tidak apa-apa, karena Laragon punya yang Anda lihat ini sudah sedikit dimodifikasi, sehingga bisa menjalankan beberapa web server dan fungsi-fungsi lainnya. Tapi jangan khawatir jika cuma Apache dan MySQL saja. Noted, catatan, jika Apache Anda merah, jangan khawatir, nanti kita akan gunakan PHP Artisan Serve untuk menjalankan proyek kita. Nah, MySQL sudah dalam keadaan menyala. Kita kembali lagi ke command prompt atau terminal kita. Yang akan kita siapkan adalah buat sebuah proyek baru dengan perintah Composer. Sebelum kita singgah ke Composer untuk membuat proyek, coba dulu kita pastikan versi Composer kita dengan perintah Composer negatif V besar. Kita akan lihat Composer kita versi 277 yang diupdate pada tahun ini 2004 tanggal 10 bulan 6 kemarin. Lalu PHP versinya 8.3.6. Jika Anda menggunakan versi PHP 8.2 tidak apa-apa. Namun tolong pastikan versi PHP yang Anda gunakan di sini adalah versi 8.2 atau yang terbaru. Silakan cek video kemarin untuk mengupdate versi PHP Anda. Komputer versi kita sudah cocok, jadi sesuaikan saja
Bagi yang lupa, kita bisa mengupdate Composer dengan perintah Composer self update. Ini akan mengupdate versi komputer kita ke yang paling terbaru. Sebagai informasi, kita harus mesti memiliki internet. Di sini tertulis, you are already using the latest available Composer version 2.7.7 stable channel. Artinya versi kita udah yang terbaru di sini ya. Sudah yang terbaru, jadi kita bisa lanjut. Jalankan perintah Composer create project Laravel garis miring Laravel disambung dengan nama project yang akan kita buat. Kita akan buat saja siswa SMK. Nama folder project silahkan sesuaikan saja. Kalau Anda boleh siswa nama Anda, boleh ya. Tapi dalam tutorial kita akan buat siswa SMK. Oke? Kalau sudah silakan di enter. Tunggu hingga proses instalasi project Laravel baru kita selesai. Project kita yang tadi sudah kita jalankan perintahnya sudah selesai. Kalau Anda perhatikan di sini kita akan membuat sebuah database namanya database SQLite dan langsung melakukan migrasi ke database tersebut. Itu kenapa? Karena sebelumnya kita sudah menginformasikan pada Anda bahwa extension PDO SQLite dan SQL3 harus diaktifkan agar tidak terjadi error seperti nantinya kalau terjadi error. Namun kalau terjadi error, jangan khawatir, kita tidak akan menggunakan database SQLite, kita akan menggunakan database MySQL yang sudah ada pelajari di kelas SQL dengan guru Anda. Baik, project kita sudah berhasil seperti ini. Catatan lagi, jika ada merah saat Anda proses penginstalan ini, terjadi merah, itu kemungkinan besar perintahnya yang salah. Tapi jika terdapat warna kuning, ada kemungkinan besar internetnya dalam masalah. Baik, kalau sudah sip, kita langsung saja kita akan masuk ke dalam direktori project yang sudah kita buat dengan perintah cd spasi nama project kita yaitu siswa SMK. Di enter, maka promnya akan berubah menjadi siswa SMK. Nah, begitulah untuk membuat project baru. Kita sudah berhasil masuk ke dalam direktori project kita. Nah, kali ini kita akan membuat database yang akan kita gunakan sebagai tempat penampungan data dan informasi-informasi project kita. Untuk mengakses database kita, tolong pastikan MySQL kita sudah aktif. Jadi, ketikkan cd, maaf bukan cd, tapi MySQL negatif U root negatif P. Di enter, maka Anda akan dimintai password. Jika Anda tidak merasa pernah membuat password untuk root, biarkan saja kosong. Tapi jika Anda pernah membuat user dan privileges lainnya untuk database, silakan sesuaikan saja. Untuk itu, enter password, kita tidak perlu isi apa-apa, di enter saja. Maka Anda sudah akan berada di dalam prompt-nya MySQL. Untuk membuat database, ketikkan perintah create database disambung dengan nama database yang akan kita buat. Kita akan buat saja nama database-nya adalah db_siswa SMK. Jangan lupa tambahkan titik koma untuk mengakhiri perintah SQL ini. Di enter. Jika keluar query OK, one row affected, artinya database db_siswa SMK sudah berhasil dibuat. Tolong dicatat, nama database kita adalah db_siswa
SMK. Untuk keluar dari prom MySQL dan kembali ke halaman prom normalnya, cukup tekan saja exit. Ketik exit dan enter, maka Anda akan disambut dengan bye dan kembali ke dalam prom siswa SMK. Nah, begitulah cara membuat database kita menggunakan CLI atau CLI. Database sudah kita buat sebelumnya. Barusan kita udah buat menggunakan MySQL min_u root min_p. Sekarang kita tes dulu apakah folder siswa SMK kita ini dapat dibuka pada IDE atau aplikasi untuk coding kita nantinya. Pertama, ketik saja kode titik untuk membuka Visual Studio Code lengkap dengan project siswa SMK. Kode titik. Nah, Visual Studio Code kita udah tampil lengkap dengan project kita yaitu SMK 7. Terdiri dari folder app, bootstrap, config, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk kita memulai, kita akan singgah dulu ke dalam file yang kita sebut env. Ini akan digedekkan sedikit biar kelihatan semua. Di env ada app name. Akan kita ganti app name itu dengan aplikasi data siswa. Pendek saja ya, atau aplikasi siswa pun tidak apa-apa. Zona waktu, time zone, kita mungkin ganti dengan Asia Jakarta saja. Setelah itu, app lokal, kita akan ganti dengan ID, bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian DB connection, SQLite, kita akan ganti dengan MySQL. MySQL ini harus Anda sesuaikan dengan yang ada di Laragon. Kebetulan di Laragon tulisannya MySQL. Tolong dilihat. Jika database Anda berbeda, misalnya MariaDB, maka Anda sesuaikan juga MariaDB. Atau misalnya Anda menggunakan PostgreSQL, maka harus sesuaikan juga PostgreSQL. Di sini kita menggunakan MySQL. Jadi di sini juga kita akan tulis MySQL. Belum selesai. Hilangkan seluruh komentar yang ada di sini. Ya, seperti ini. Lalu masukkan nama database kita. Ingat sebelumnya kita sudah buat database yang di sini. Create database db smk. db underscore siswa SMK. Jadi ini adalah nama databasenya yang akan kita ketik di sini. Yaitu db underscore siswa SMK. Save. Nah, cukup seperti itu. Untuk DB username, kita akan samakan dengan yang tadi, root. Dan passwordnya, karena kita tidak mengisi password, biarkan saja kosong. Lalu pastikan save. Kalau sudah, ini boleh kita close karena kita tidak akan mengakses env lagi. Setelah itu, pada terminal, kita akan ketikkan php artisan migrate fresh. Untuk mengulang, sekali lagi, mengulang konfigurasi database kita. Di enter saja. Nah, jika tulisan down seperti ini, berarti sudah oke. Selanjutnya kita akan coba untuk mencoba lagi ya. Kita mencoba aplikasi siswa SMK ini pada browser. Jadi ketikkan php artisan serve, di enter. Sekarang kalau sudah mendapatkan IP address-nya, buka browser kita. Ketikkan saja 127.0.0.18000 dan di enter. Ya, tampilan awal dari Laravel. Setelah ini kita seharusnya sudah bisa memulai coding sedikit. Selanjutnya kita akan coba untuk mencoba aplikasi siswa SMK ini pada browser. Jadi ketikkan php artisan serve, di enter. Sekarang kalau sudah mendapatkan IP address-nya, buka browser kita. Ketikkan saja 127.0.0.18000 dan di enter. Ya, tampilan awal dari Laravel. Setelah ini kita seharusnya sudah bisa memulai coding sedikit.
Yang akan kita lakukan pertama, kita akan buat user authentication atau bahasa kerennya itu login. Kita akan buat login di sini lengkap dengan registernya. Namun sebelum itu, sebagai tugas Anda untuk di kelas 2 RPLA dan nanti untuk kelas RPLB juga kalau sudah masuk sudah masuk pelajaran kita, tolong halaman welcome ini, halaman welcome, Anda desainlah sedemikian rupa yang menampilkan nama aplikasi Anda dan nama-nama kelompok Anda. Nama kelompok Anda, nama 1, nama 2, tuliskan seperti ini. Logo, kalau Anda punya logo silahkan ganti juga. Itu ya, itu untuk tugas yang dasarnya dulu, mengganti tampilannya. Sudah seharusnya guru Anda di kelas 1 sudah dibantu caranya seperti apa. Yuk, kita akan buat login. Untuk membuat login sangat mudah sekali benar. Ke terminal dulu. Kita akan matikan serve-nya dulu dengan menekan tombol Ctrl C. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah package-nya Laravel yang kita sebut dengan Laravel UI. Selain Laravel UI, banyak sekali startnya untuk membuat halaman awal, halaman autentifikasi. Ada Laravel UI, ada Laravel Breeze, ada juga Jetstream. Anda silahkan pilih aja, tapi untuk contoh ini kita menggunakan Laravel UI karena lebih sederhana. Jadi ketik composer require Laravel garis miring UI. Di enter saja, maka si composer akan mendownload package Laravel UI. Tunggu saja hingga selesai. Nah, di sini Laravel UI udah berhasil diinstal. Untuk langkah selanjutnya kita jalankan perintah php artisan UI-2 auth. Enter. Dia akan menanya controller PHP itu sudah ada, apakah Anda ingin refresh? Kita ketik dengan yes. Nah, sudah. Sekarang kalau kita refresh halaman welcome ini, pasti error. Pastinya akan error. Kenapa? Karena kita belum melakukan PHP artisan serve. Nah, sudah. Kita refresh lagi. Seharusnya Anda akan menemukan tombol login dan register. Namun, saat kita klik, Anda akan menemukan error pertama untuk kali ini, yaitu find manifest not found. Error ini akan sering kita temukan ya saat kita memulai project kita. Namun memperbaikinya sangat gampang. Baik, untuk perbaikinya silakan Anda buka satu buah browser, buka sebuah Google, begini. Ketikkan namanya Bootstrap 5 CDN atau kita lebih sering dengan W3 School Bootstrap 5 CDN atau ya Bootstrap 5 aja lah, W3 School Bootstrap 5. Di enter. Nanti Anda akan menemukan Bootstrap 5 tutorial. Silakan diklik. Nah, di sini adalah situs Anda bisa belajar untuk menggunakan Bootstrap. Langkah-langkahnya sudah disusun rapi di sini. Jadi untuk Anda yang mungkin menyukai Bootstrap, boleh larinya ke sini. Kalau Anda lebih suka ke Tailwind, silakan tempat Tailwind juga ada. Kita ke Get Started. Di dalam Get Started ada ini nih, Bootstrap 5 CDN. Kita copy kodenya. Di semua ini kita copy, klik kanan, pilih copy. Kita udah copy ya, sudah copy. Sekarang ke Visual Studio Code kita.
temukan resources, views, layouts, app blade. Anda akan menemukan file app blade jika dan hanya jika, sekali lagi jika dan hanya jika, Anda sudah melakukan Laravel UI dan UI Auth. Kalau lupa, yang ini nih. Ini dia. Kalau ini belum dilakukan, maka Anda tidak akan menemukan file app tersebut. Jadi pastikan mengikuti langkahnya step by step. App blade, Anda akan menemukan file. Hapus saja. Dan Anda ganti dengan kode yang tadi sebelumnya udah kita copy, yaitu bootstrap CDN. Nah, seperti ini. Link href sudah masuk. Kalau sudah di-save, seharusnya saat kita refresh kembali, tidak akan terjadi error. Oke, bisa ya? Tidak akan terjadi error di sini. Nah, begitulah untuk membuat login dan register. Setelah kita berhasil membuat login dan register, kita akan coba dulu melakukan register. Masukkan nama, lalu password, dan ulangi password tersebut, lalu kita tekan tombol register. Nah, sekarang register sudah berhasil. Terlihat dari di sini ada nama orang yang melakukan registrasi dan tombol logout. Sekarang kalau kita logout, kita akan lakukan login. Coba kita login menggunakan akun yang tadi sudah kita registrasikan. Login dan ya, you are logged in. Bagaimana kalau kondisinya kita login dengan akun yang tidak ada atau yang salah? Misalnya ini akun yang salah, kita login. Yap, terjadi error dikarenakan tidak ada user dengan nama seperti itu. Jadi kita coba lagi masukkan akun kita yang tadi yang sudah berhasil kita registrasikan, login dan ya, dashboard you are logged in. Nah, untuk login dan register sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan ke bagian puncaknya, yaitu membuat aplikasi data siswa yang sistem kecilnya itu hanya menambah siswa, lalu juga bisa mengedit data siswanya. Setelah bisa mengedit, juga bisa menghapus data siswanya, dan tampil juga tabel data siswanya. Yuk kita buat. Yang pertama yang akan kita lakukan, kita ke bagian kode. Untuk app blade, karena tidak ada yang perlu kita ubah, atau mungkin Anda ada yang ingin mengubah, mengganti warna dan sebagainya, dipersilakan. Kalau tidak ada, silakan di close, karena udah komplit. Kita akan singgah dulu ke home blade. Disinilah tempat kita akan membuat tabel untuk menambah siswa. Tabel siswanya juga di dalam sini. Kita langsung saja kita akan buat. Kita pada bagian card body di sini, di dalamnya, ingat di dalam card body, awas jangan salah. Kita sudah belajar HTML, seharusnya Anda tahu antara div buka dan div tutupnya. Kita hapus. Kita akan buat pertama tombol untuk menambah siswa. Lalu kita kasih BR biar ada jarak ya. Di sini kita akan buat tabel untuk menampilkan siswa. Kita save, lalu kita refresh. Nah, kita sudah menyiapkan scaffoldingnya atau tempat-tempat untuk kita buat ya. Sudah seperti ini. Langsung saja. Pertama kita akan buat tombol. Tombol untuk menambah siswa. Kita gunakan ahref.
dalam petiknya ini, karena di dalam HTML kita perlu href, sama antara ini kita belum tahu isinya apa, jadi kita boleh kosongkan dulu. Lalu tambahkan kelas btn, mungkin kita tambahkan primary, cukup seperti itu. Lalu kita buat tambah data siswa. Jangan lupa tutup A. Sekarang kalau kita refresh, kita akan menemukan tombol tambah data siswa yang nantinya akan kita buat untuk menambah siswa. Sekalian mumpung ada di sini, kita akan buat tabel untuk menampilkan siswa. Tabelnya ini kita hapus, kita akan ganti dengan table. Class, table. Kita buat tabelnya yang mungkin table saja dulu ya, desainnya belakangan. Tutup. Jangan lupa tutup table. Di dalam table kita akan kasih t-head dulu. Dalam t-head kita jangan lupa tutup lagi t-head. Masukkan tr. Jangan lupa tutup tr. Kasih th yang pertama, yaitu nomor. th yang kedua, mungkin NISN. Dan yang terakhir th yang berikutnya adalah nama. Jangan lupa kita akan menambah tombol edit dan tombol delete. Jadi kita akan tambahkan th lagi, yaitu data. Jangan lupa tutup. Nah, seperti ini udah bagus. Di bawah t-head kita akan tambahkan t-body. Dalam t-body jangan lupa tutup. Nanti di sini kita akan buat pengulangan menggunakan for each. Sementara kita tidak usah isi dulu, kita biarkan kosong. Tapi ingat, kita akan kembali lagi ke sini. Kita save, lalu refresh. Tabelnya sudah kelihatan, tombol tambahnya pun sudah ada. Nah, ini untuk halaman pertama. Lanjut kita ya. Sekarang kita akan buat satu lagi halaman. Namanya halamannya, nanti saja ya buat halamannya. Kita siapkan dulu yang kita sebut dengan controller. Kita akan buat sebuah controller. Sebenarnya kita tidak perlu sih membuat controller. Kita bisa menggunakan controller yang sudah ada, yang berada di app http controllers home controller. Ini sudah ada dan sebenarnya bisa kita gunakan. Tapi kita akan buat baru saja. Membuat barunya silakan Anda ke terminal. Stop dulu serve-nya. Serve-nya stop dulu. Lalu kita jalankan perintah php artisan make controller. Lalu disambung dengan nama controllernya. Kita akan buat saja siswa controller. Atau mungkin apapun deh sebenarnya boleh. Tapi kita akan buat juga lah ya siswa controller saja. Enter. Maka Anda akan dapat pesan yaitu created successfully. Artinya controller ini udah berhasil kita buat. Biar nggak lupa ya, kita save lagi. Kalau sudah, kita akan lihat ada controller yang sudah dibuat, yaitu siswa controller. Ini ya. Yuk kita buat saja. Yang kelas pertama atau method yang pertama kita buat public function. Nama function adalah tambah siswa. Seperti itu ya, dalam kurung. Lalu kasih kurung kurawal. Di dalamnya kita isi dengan return view. Kita buat return view dalam tanda kurung. Nanti ini akan kita isi dengan nama file yang akan kita buat. Sementara ini kita kosongkan dulu kita belum tahu nih isinya dengan apa. Nah, lalu kita ke view. Anda klik kanan di view. Ingat ya, di klik kanannya pada views ini. Lalu buat sebuah file. Kita kasih nama tambah .blade.php. Enter.
Tampilannya yang masih kosong, iya benar kosong, tidak apa-apa. Karena kita udah buat sebuah file namanya tambah blade yang berada pada view, maka di controllers kita bisa isi dengan tambah. Siapa tambah? Tambah adalah nama file yang udah kita buat pada view. Itu tambah .blade.php. .blade PHP-nya tidak perlu dikasih, hanya perlu kasih depannya saja, tambah. Seperti itu. Baik, sudah nih. Sudah kita simpan. Setelah disimpan, kita akan singgah lagi ke mana ya? Ke routes web.php. Kita akan buat sebuah rute di dalam sini. Pertama, kita pada use ini, kita ketik lagi use, ketik app, lalu ketik http, lalu ketik lagi dibatasi dengan garis miring seperti itu. Controllers, kasih dengan nama controllers yang sudah kita buat, yaitu siswa controllers. Titik koma. Save. Use app http controllers siswa controllers. Setelah itu, pada route di bawahnya route, kita tulis get. Kita akan buat siswa seperti ini. Lalu masukkan siswa controller class yang berdasar dari siswa controller yang ini, tambahin kelas. Lalu masukkan tambah siswa. Tambah siswa dapat dari mana? Tambah siswa dapat dari siswa controller, nama metodenya tambah siswa. Ya, seperti ini nih. Lalu jangan lupa kasih name. Name itu penamaannya, jadi kita bisa tahu siapa sih siswa biar punya nama. Name sebenarnya tidak perlu dipakai juga tidak apa-apa. Misalnya Anda buat seperti ini pun sebenarnya oke-oke saja. Yuk kita buat yang simple aja deh ya. Nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai name. Sementara. Untuk berikutnya kita akan perlu. Yuk jelaskan dikit. Pertama root get. Kita akan pakai metode get. Yang URL-nya adalah garis miring siswa. Yang ketika URL ini diakses, maka rute akan mengarahkan ke dalam siswa controller class metode atau metode tambah siswa, yaitu ini yang pada akhirnya akan menampilkan halaman view tambah. Jadi logikanya seperti itu. Tuh ya. Nah, kita save dulu. Kita save. Kalau sudah save, kita akan uji coba. URL-nya akan kita isi dengan siswa. Maka akan tampil halaman kosong. Lah, kenapa halaman kosong? Karena kita belum ada isi apa-apa di halaman tambah blade. Itu ya. Ya jangan khawatir. Kita boleh back. Sekarang inginnya kita adalah saat menekan tombol tambah siswa ini, maka keluarlah tadi halaman siswa tadi yang kosong tadi. Kita akan gunakan di home blade. Ingat tadi ada ahref tambah data siswa. Itu akan kita isi URL, buka kurung, dalam tanda petik, garis miring, nama URL yang tadi kita buat pada rute, yaitu siswa. Save. Kalau sudah di save, kita coba refresh. Sekarang kita tekan ini. Done. Maka halaman kosong yang tadi kita buat sudah tampil. Halaman kita masih kosong, maka akan kita buat kotak isian untuk menambah siswa. Gitu ya, siswa boleh. Jadi bagaimana caranya Pak? Langsung saja kita ke kode, yaitu bagian tambah siswa ya. Tambah siswa. Kita akan ketik HTML, lalu ada tutup HTML, lalu ada apa ya? Ada head ya, head. Ada lagi head tutup. Ya aduh, panjang ini. Jadi kita nggak usah ketik lagi deh. Daripada capek coding. Kita gunakan saja yang home blade. Home blade ini kita copy semua. Kita akan copy semua. Lalu akan kita letakkan di tambah blade. Dan kita hapus
Kita hapus mulai dari tabel ini sampai tabel tutupnya. Kita akan hapus. Setelah dihapus, URL siswa ini akan kita kembali ganti dengan home. Dapat dari mana home? Home itu adalah yang ini. Ini, home. Yang akan kembali ke halaman indeks tadi, yang tampilan tambah itu ya. Home, dan ini kita ganti dia menjadi mungkin kembali. Save, btn-nya mungkin mau diganti ke danger atau danger saja. Save. Kayak gitu, tidak ada yang diubah ya. Ini dashboard kita ganti juga. Kita ganti dengan tambah siswa. Save. Sebelumnya kita dapat halaman kosong. Kalau kita refresh, maka keluarlah tambah siswa yang jika tekan tombol kembali akan kembali ke halaman depan tadi. Dan kalau kita tekan sekali lagi, maka kembali ke halaman tambah siswa. Mantap ya, mantap. Kembali, kita coba lihat, kita perlu NISN sama nama. Jadi akan kita buat seperti itu. Kembali ke kode. Anda masih ingat dengan formulir yaitu form? Tentu saja masih ingat. Jadi kita akan buat saja form. Di dalam form memiliki method. Metodenya akan kita buat dengan post. Lalu action. Actionnya kita belum tahu, nanti akan kita isi. Kita tutup dulu. Tutup form jangan lupa. Wajib. Setelah tutup form, di dalam form kita tambahkan CSRF. CSRF. Baru di dalamnya kita akan buat apa ya namanya formulir. Untuk formulir kalau Anda lupa silahkan ke bootstrap lagi. Di situ ada namanya sebentar itu di form. Ini dia BS5 form. Ini ada nih contoh-contoh form bisa Anda pelajari lebih lanjut. Sebenarnya hanya HTML saja. Yuk kita buat. Pertama akan kita buat div dulu. Kita kasih kelas form group. Seperti itu. Ini bebas ya, nggak perlu ikut juga. Anda boleh baca HTML yang lain. Saya akan gunakan label. Labelnya pertama NISN. Setelah itu nambahkan lagi input tipe. Kita masukkan number karena NISN Anda kan angka semua ya. Atau mungkin saya gunakan teks saja. Teks karena NISN ada yang berupa 00 depannya toh. Ini sebenarnya suka hati Anda aja lah ya. Biar pas kita juga number saja. Number kayak gitu boleh Pak? Tentu saja boleh ya. Udah, lalu kita kasih kelas tulis form control. Ini kelas silakan belajar HTML5 dan bootstrap ya, karena tidak akan kita bahas panjang. Lalu kasih name. Name ini sangat penting. Name ini yang akan digunakan untuk nanti datanya dibaca oleh controller kita. NISN kita tulis saja, name-nya juga NISN. Lalu tutup. Kita save. Coba kita refresh tadi. NISN sudah ada. Kita akan buat satu lagi. Ini di copy saja. Kita pastekan. NISN ini berikutnya ganti dengan nama. Numbernya kita ganti dengan teks. NISN-nya ganti dengan nama. Save. Refresh. NISN dan nama sudah ada. Apa yang belum? Tombolnya. Tombolnya langsung saja kita gunakan input. Tipe. Submit. Lalu kita kasih value, simpan data. Simpan data ya, gitu, data. Lalu tutup, save, refresh. Tombolnya jelek sekali, Pak. Ayo kita tambahkan kelas. Kita tambah kelasnya mungkin BTN primary. Refresh, ya sudah ada. Tombol kembali. Tombol tambah siswa ada. Nah, untuk menjaga keamanan, kita harus memastikan user itu harus mengisi kedua ini. Untuk membuat dia harus diisi, kita tambahkan
required. Required. Nah, seperti itu. Required artinya field 2 ini harus diisi atau dibutuhkan dalam saat pengiriman data. Jadi sehingga kita klik ini, diminta nih, please fill out this field. Jadi nggak akan bisa nyimpan data kalau ini belum diisi. Pak, kalau udah diisi, disimpan, gimana? Belum selesai. Kita belum menyelesaikan kode kita. Kenapa? Kita aja isi actionnya belum kita buat, toh? Iya, belum kita buat. Oke, yuk sekarang kita buat untuk proses nyimpan datanya. Pertama, kita akan buat sebuah rute. Route. Seperti itu. Get. Lalu kita akan buat sama saja siswa. Maaf, bukan get ya, tapi post. Ya, seperti itu. Get. Sebelumnya itu. Sekarang kita gunakan post, tapi URL-nya sama, tidak apa-apa. Lalu kita kasih koma. Kasih koma salah tempat, seharusnya di sini. Ya, kasih siswa controller class, lalu petik simpan siswa. Jangan lupa titik koma di belakang. Kita sudah buat nama metode simpan siswa. Tolong diingat, kalau perlu kita copy. Simpan siswa. Kita akan ke siswa controller, kita akan buat sebuah metode baru namanya public function. Public function. Nama functionnya adalah apa tadi? Simpan siswa. Iya, betul. Buka kurung, tutup kurung, langsung kurung rapal. Karena simpan siswa, kita butuh data yang dikirim oleh form ini, yaitu NISN dan nama. Kita perlu dia. Maka kita di parameter akan tambahkan request, koma, akan tambahin variabel rec. Artinya request itu akan kita masukkan ke dalam variabel rec. Atau data kiriman, atau data formulir. Boleh seperti itu. Atau rec saja pun tidak apa-apa. Yang pasti ada variabelnya di sini. Kita akan buat data formulir saja. Request, tolong pastikan juga ada request juga di sini yang bersumber dari Illuminate HTTP request. Ini harus ada dia nih. Kalau nggak ada pasti error dia ya. Oke, request data formulir sudah ada. Sekarang kita akan masukkan dia nanti ke dalam proses simpan kita. Ini kita belum tahu isinya apa. Kita belum kode lanjutnya. Kita stop dulu sampai sini. Untuk membuat sebuah metode simpan siswa. Karena kita belum tahu siswa ini simpannya di mana. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan buat model. Kita akan buat model dengan cara apa? Ke ini dulu ya, ke terminal. Kita stop dulu terminalnya. Sebentar, salah tempat. Ya, ini di stop dulu terminalnya. Sudah Pak, di stop. Sudah stop. Lalu ketik php artisan make model siswa. Nama modelnya adalah siswa. Ingat ya, nama modelnya adalah siswa. Spasi, tambahkan negatif M. Harus negatif M, kenapa? Agar nanti file migration-nya juga ngikut. Enter. Sebelum di enter, saya kasih informasi dulu. Jika seandainya Anda lupa memberikan strip M, seandainya sekali lagi lupa kasih strip M seperti ini. Waduh. Lalu Anda ketik lagi menggunakan M, dia akan terjadi error. Jangan khawatir, kalau Anda lupa kasih M dan sudah terlanjur menggunakan tanpa negatif M, kita ke kode dulu, Visual Studio Code, temukan folder models di dalam app, hapus saja secara manual. Delete. Yes, ya sudah hilang.
Sekarang coba lagi memasukkan PHP Artisan Make Model siswa M. Enter, maka ya tidak akan terjadi error. Model sudah dibuat, sekarang kita akan mengedit migration-nya. Untuk mengedit migration-nya, kita ke Visual Studio Code, temukan database ini. Database. Di dalamnya ada migrations. Di dalam migrations ada create siswas. Siswa siapa Pak? Siswas itu yang barusan kita buat tadi, yaitu make model siswa. Ya, itulah dia. Yuk kita ketik. ID dan timestamp tolong biarkan jangan diganggu, dan kalau bisa jangan mengganggu apa-apa, jangan menghapus apa-apa yang ada di dalam sini. Kita akan buat variable table. Table yang pertama kita butuh mungkin kita butuh string. String gitu boleh. String, masukkan ISN. Lalu kita tulis lagi namanya, itu aja deh ya, cukup string NSN, dan variabel lagi, table, string lagi, kita masukkan nama. Kenapa? Karena kita hanya butuh 2 sementara ya. Nanti berikutnya untuk project-project berikutnya ini mungkin bisa lebih banyak lagi. Tapi sementara kita cukup buat NISN nama saja. Kita save. Kalau sudah save seperti ini, kita akan singgah dulu ke namanya model siswa. Ya, nemu ya di situ. Di situ kita akan cek. Tolong pastikan dulu filenya ada isinya. Sekali lagi, filenya ada isinya. Tolong dipastikan. Kalau sudah ada, berarti kita nggak ada masalah. Boleh di close. Ini sudah sip. Sekarang kita akan melakukan migrasi. Jadi ketikkan PHP Artisan migrate. Enter. Nanti Anda akan kelihatan di sini create siswa stable bla 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 done. Artinya migrasi untuk siswa sudah berhasil kita lakukan. Database-nya udah menambah tabel untuk siswa. Nah, itu aja. Akan kita lanjutkan untuk mengedit controllers kita tadi. Ini kan udah berhasil migrasi ya. Jadi boleh kita tutup. Seandainya kalau Anda mengubah sesuatu di dalam sini, Anda harus melakukan migrasi fresh lagi yang di video awal itu ya, menggunakan fresh. Ini close. Balik lagi ke siswa controller. Kita akan buat pertama pada use, kita tambahkan dulu app, lalu models siswa. App models siswa. Pastikan tambah itu dulu. Setelah berhasil kita menambahkan, tinggal ketik simpan sama dengan new siswa. Titik koma. Dapat mana siswa? Siswanya dapatnya dari sini. Lanjut ya. Lalu variabel simpan. Saya akan menyimpan NISN yang sumber datanya berdasar dari data formulir yang punya name NISN. Data formulir itu siapa, Pak? Data formulir coba Anda cek tambah blade. Di sini ada NISN. Nah, yang ini kita pakai, yaitu name-nya, yaitu NISN. Maka pada controllers-nya, kita masukkan juga data formulir NISN. Titik koma. Karena kita punya satu lagi, yaitu nama, kita buat saja, simpan. Nama, sama dengan variabel data formulir, nama. Perfect, ini dia mantap. Dan terakhir, kita buat lagi, simpan. Kita akan lakukan save atau save ya, simpan data. Kalau begini saja sebenarnya proses itu sudah berhasil menyimpan, tapi kita perlu membuat user kembali ke halaman tabel nantinya. Jadi kita buat return view
atau return redirect. Itu aja, redirect. Susahnya nyebutnya ya. Redirect back. Biar kembali ke halaman sebelumnya. Return redirect back. Akan lebih aman kalau kita tulis saja route seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, dalamnya kita masukkan home. Agar redirectnya pasti kembali ke dalam rute home. Setelah selesai seperti ini, ingat tidak, kita ada membuat form yang actionnya masih kosong. Ayo kita singgah ke tambah blade dulu. Ada form method post yang actionnya masih kosong. Ini akan kita isi dengan alamat URL. URL post yang simpan dan ditargetkan ke simpan siswa. Jadi kita masukkan siswa. Garis miring siswa. Save. Kalau udah seperti ini seharusnya tidak ada masalah. Kita boleh coba. Kita coba refresh dulu. Tidak ada error ya. Kalau ada error mungkin serve-nya belum jalan. Lalu coba kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja. Namanya kita halo aja lah gitu. Oh, nama kok halo Pak? Andi gitu aja. Simpan. Maka dia akan kembali ke halaman dashboard yang ada tombol data siswa. Nah, itu membuat create. Selanjutnya kita akan buat datanya tampil. Untuk membuat datanya tampil, kita akan singgah dulu ke Visual Studio Code. Lalu Anda singgah dulu ke halaman mana ya? Home Controller. Di dalam Home Controller kita akan tambahkan use dulu app model siswa. Nah, app model siswa. Setelah itu pada bagian index home kita akan tambahkan apa? Tambahkan with seperti itu ya, with. Dalam tanda petik siswa, koma, siswa, titik 2, all. Ya, save itu aja cukup. Sekarang kita udah punya siswa, atau kita pendekkan aja lah ya, kita detailkan aja biar tahu fungsinya apa. Kita buat semua siswa. Biar tahu bahwa ini adalah semua siswa yang akan datanya kita ambil. Semua siswa, sudah. Setelah itu ke bagian mana nih? Home blade. Di home blade mana? Home blade yang ini ya. Nah, di dalam body sini kita akan buat H for each. Saya tulis aja lah for each. Buka kurung tutup kurung. Lo tulis variabel semua siswa. Semua siswa dapat dari mana? Dapat dari home controller tadi yang ini. Ya, semua siswa. Semua siswa S variabel S aja. Lalu pastikan Anda selalu menutup dengan N-nya. N for each. Di dalamnya baru kita akan buat pertama TR. Jangan lupa tutup TR ya. Dalamnya ada TD. Dalam TD kita kasih tutup lagi. Tutup TD-nya dulu. Kita butuh 1, 2, 3, 4. Jadi TD-nya boleh kita duplikat 4 kali. Nah, seperti itu. TD yang pertama itu akan diisi dengan nomor, maka ketikkan variabel loop iteration. Yang kedua, variabel loop NISN. Dapat dari mana Pak NISN ini? Dapat dari mana? Kalau Anda ingat, kita ada ngedit namanya migration kan? Yang ini, NISN sama nama. Jadi yang Anda ketik panaslah panahnya itu adalah yang tadi. Copy lagi, pastekan di bawahnya.
nama. Kita save. Udah kita save, yuk kita coba lihat kira-kira hasilnya bagus nggak. Refresh. Oops, aduh, kelas NISN salah ketik. Oh iya, salah ketik. Seharusnya ini bukan loop ya. Yang loop tuh cuman di atas aja. Yang dua bawah ini adalah ini, variabel S. Jadi ganti dengan S, ganti dengan S. Yang loop hanya yang di atas aja. Refresh lagi dan ya, keluar tuh si Andi. Satu, NISN-nya nampil, namanya juga tampil. Sekarang coba ditambah data lagi. 7896. Namanya boleh ini. Simpan. Nah, keluar tuh. Tambahkan lagi deh. Namanya mungkin NISN-nya 1111. Namanya mungkin Reka gitu aja ya, Reka. Simpan, iya masuk semua. Nah, kita udah berhasil buat tambah, sudah juga berhasil membuat tampil data. Selanjutnya, kita akan buat hapus. Untuk membuat hapus, kita siapkan tombolnya dulu nih. Kita siapkan tombolnya dulu. Jadi, pada halaman yang ini, kita akan buat, kebanyakan. Kita akan buat ahref. Ahref seperti itu. Isinya kita belum tahu ya. Nanti dulu deh isinya. Lalu kita buat kelas lagi. BTN karena hapus tuh bahaya, jadi kita pakai danger saja. Ahref danger, lalu kita kasih hapus. Mumpung berada di sini, kita copy saja, pastikan di bawahnya. Ini kita ganti dengan edit. Karena nanti kita akan buat edit juga ya. Dangernya kita ganti dengan warning. Warning ya, kita save. Coba kita intip hasilnya. Oke, hapus dan edit. Yuk kita akan buat hapus lagi. Pertama yang kita siapkan adalah tentunya rutenya dulu. Kita akan buat root, titik 2, get. Kita akan buat pertama siswa hapus, garis miring, begini. Tulis ID. Nah, gitu ya, siswa hapus ID. Koma, seperti biasa, siswa controller. Kita akan buat sebuah metode namanya hapus siswa. Titik koma. Sekarang kita udah punya metode hapus siswa. Siap? Oke, yuk kita lanjut. Kita ke siswa controller. Di dalam siswa controller kita akan buat sebuah public function. Lalu hapus siswa. Ya, seperti ini cukup. Di dalamnya kita akan siapkan parameter namanya ID. ID yang akan dihapus itu siapa? Kodenya seperti apa? Kodenya cukup variabel hapus. Variabel hapus. Atau ya nggak usah pakai, langsung saja deh. Siswa. Digua. Find. Or fail. Delete. Yap. Terakhirnya ini kita copy. Ini kita paste. Ya gitu aja untuk ngapus. Pendek ya. Pendek bener Pak. Iya, pendek. Kalau sudah, kita kembali ke dalam home. Kita isi dia URL-nya apa. Nah gitu ya. Kita isi dengan URL buka kurung dalam tanda petik garis miring. Tulis URL-nya apa? Yaitu siswa hapus dalam kurung ID. Kita copy. Kita pastekan seperti itu. ID-nya, ini kelebihan ya. ID-nya ini kita akan hapus. Tup. Sebelahnya kita kasih titik variabel SID. Nah, gitu aja. Kita coba berhasil atau enggak hapusnya. Kita refresh dulu. Ada salah hapus siswa.
array to string conversion. Yuk kita cek dulu errornya apa nih. Ada error di sini, apa ya? Baik, errornya menunjukkan di baris 15 pada rute. Yuk kita cek ke situ sebentar. Ya, di sini seharusnya koma, saya tulisnya titik. Ya, pasti error. Jadi koma ya. Ya, koma saja. Sekarang kita coba refresh lagi. Nah, kita akan hapus salah satu. Oh, masih salah. Oh iya, benar. Ada satu yang salahnya di mana nih? Siswa controller pada bagian find or fail. Ya, ada sesuatu yang belum kita masukkan dalam sini. Maklum, lupa. Apa yang belum dimasukkan? Yaitu pada siswa controller di sini kan butuh parameter ID ya. Jadi find or fail butuh namanya variabel ID. Nah, begitu dia. Lupa saya ya. Ayo kita coba sekali lagi. Kita refresh halaman home-nya ya. Kita refresh, hapus. Sudah menghilang. Mereka ya juga menghilang. Banyak tadi hampir lupa ya. Ada lupa sedikit, tapi sebenarnya ya error lah yang akan membuat Anda berkembang. Itu untuk hapus, berikutnya akan kita singgah ke edit. Kita akan buat edit saat tombol ditekan, maka kita bisa mengubah NDSN atau namanya. Jadi kita singgah ke Visual Studio Code. Kita akan buat sebuah halaman lagi ya. Halaman di mana di view. Kita buat sebuah file. Namanya adalah edit.blade.php. Isinya biarkan dulu kosong karena kita belum edit ke situ. Kita akan singgah dulu ke siswa controller. Kita akan buat sebuah metode public function lagi. Namanya adalah edit siswa. Seperti itu. Lalu dalamnya kita buat return view. View yang udah kita buat tadi edit. Nah, sebenarnya gitu sudah cukup. Tapi kita perlu sesuatu. Nanti dulu. Ini dulu aja lah ya. Oke, kalau sudah edit siswa, sudah. Seperti biasa, kita singgah ke rute. Kita buat route lagi. Rute 2, kita buat get. Dalamnya adalah siswa. Garis miring, edit. Lalu kasih ID seperti itu. Dalamnya nggak lupa lagi saya, koma sekarang. Siswa controller. Tadi kita buat metodenya apa? Edit siswa. Kita copy. Dalam ketik edit siswa. Save. Sudah. Seperti ini cukup. Kita udah punya URL. Ini kita copy. Lalu pada bagian home blade. URL-nya masih kosong kan? Yuk kita isi dengan URL. Buka kurung parameter URL yang kita buat tadi hampir sama dengan di atas, titik variabel s id. Nah, itu cukup. Itu ya. Oke. Udah kita buat seperti itu. Sekarang boleh nggak dicoba? Semoga nggak error ya. Error malah nggak apa-apa. Refresh, kita edit. Ya, tidak tampil apa-apa. Kenapa tidak tampil apa-apa? Ya, karena halaman edit tadi masih kosong. Ya, masih kosong. Mau cara apa nih? Mau cara ketik manual atau copy paste? Ya, tentunya copy paste, Pak. Baik, kita akan copy paste isi dari tambah. Kenapa? Isi dari tambah tuh sebenarnya form yang nanti URL-nya bisa kita ganti. Jadi kita Ctrl A, kita copy. Semuanya kita copy. Lalu pada delete kita pastekan. Save. Seperti itu. Sekarang kalau kita klik halaman edit, maka keluar nih. Bukan tambah siswa, tapi udah menjadi edit siswa. Yuk kita perbaiki sedikit. Ini di edit blade ya, bukan ditambah. Bukan ditambah, tapi diedit. Ini boleh kita tutup biar tidak mengganggu saat Anda ngetik. Ini di edit blade.php. Tambah siswa kita ganti dengan edit. Save.
Kalau kita refresh, edit siswa. Nah, gitu ya, hati-hati jangan salah edit. NISN-nya sama, namanya juga sama. Nah, kita inginnya itu, kalau kita mengedit, misalnya edit NISN-nya ini, ID namanya Andi, saya tekan tombol edit, NISN yang lama itu keluar, yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan namanya Andi. Bagaimana caranya? Yuk, caranya cukup simpel. Kita ke siswa controller kita, yang tadi ini, ya. Yang tadi itu kita akan buat pertama variabel data sama dengan find or fill variabel ID. Hampir sama dengan yang hapus, jadi kita juga mesti nambahkan ID seperti ini. ID titik. Bedanya yang pertama hapus siswa kita delete ya, kita delete. Tapi kalau yang ini kita tidak delete. Bapak ada yang lupa nih. Seharusnya di sini tulis siswa titik 2 find or fail. Ya, ini kita tidak delete. Kita hanya cari saja. Cari saja yang punya ID yang dikirim nantinya. Setelah itu baru akan kita kirim juga data yang dapat tadi ke dalam siswa. Data. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya siswa yang bersumber dari data siswa yang kita temukan berdasarkan ID. Sudah ya, begini. Nah, pada si edit, ingat kita punya parameter namanya siswa. Di sini kita akan tambahkan sebelum require boleh, yaitu value. Value-nya adalah variabel siswa NISN. Di sini juga sama, tambahkan value juga variabel siswa nama. Save. Yuk kita coba lihat. Keluar ya. Kita kembali dulu. Andi nih kita edit. Keluar si Andi. Kita kembali. Coba kita tambah siswa baru ya. 677. Namanya adalah Uun. Simpan. Sekarang si Uun kita edit. Uun. Nah, itu untuk menampilkan editannya. Kita belum bisa simpan ya, belum simpan karena kita belum buat metode khusus untuk menyimpan edit. Balik lagi ke sini, ke edit blade. Ini kita ganti. Ya, nanti ini kita ganti. Kita ke web dulu. Enaknya ini di copy aja. Pastekan di bawahnya. Get kita ganti dengan post. Edit siswa kita tambahkan saja simpan edit siswa. Jadi kita punya sebuah sekali lagi sebuah metode simpan edit siswa. Ini kita copy. Lalu pada siswa controller kita buat public function. Pastekan simpan edit siswa. Lalu dalam lagi variabelnya lagi dollar. Bukan dollar, tapi request. Hampir sama dengan simpan ya. Tuh dia. Variabel data formulir, koma. Tambahin koma lagi. Variabel ID. Setelah itu buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Isinya hampir sama, tinggal ini aja di copy. Yang bagian simpan siswa, pastekan di bawahnya. Save. Belum selesai ya, belum selesai. Yang bagian edit siswa, kita copy siswa find or fail ID. Kita copy, gantikan ke new siswa. Faster, save. Gitu aja. Ya, gitu aja sebenarnya. Nah, kita udah buat simpan edit siswa dan kita udah juga punya siswa edit ID. Sama ya, ini kita copy lagi. Yang post siswa edit. Lalu pada edit blade ada URL. Kita ganti dia kayak gini. ID-nya buang. Setelah petik kasih titik variabel siswa ID. Ini dia siswa. Tapi ID yang kita pakai. Kita save.
Semoga tidak ada masalah. Kita coba refresh dulu. Kita ganti dengan UUN 22. Simpan UUN 22. Nah, kita udah berhasil membuat edit. Sebenarnya aplikasinya udah selesai, tapi sangat kurang sesuatu, yaitu kalau kita edit deh misalnya UUN 2, kita simpan data. Udah gitu aja. Kita ingin buat notifikasi misalnya berhasil menyimpan data atau berhasil mengedit data dan sebagainya. Kita akan buat itu. Pertama kita coba singgah dulu ke Google lalu ketik Laravel Suite Alert. Akan menemukan Laravel Suite Alert dari siapa nih? Real Rashid ya. Ini nih, sama ada duanya. Kita ke Laravel Suite Alert by Rashid Ali di GitHub Pages tuh. Coba kita buka. Nah ini dia. Ini udah jelas tutorialnya. Jadi Anda udah bisa, tentunya seharusnya udah bisa dengan mengikuti tutorial-tutorial ini bisa Anda buat. Yuk kita langsung saja. Pertama pada bagian installation dia bilang composer require related bla bla bla. Oke, kita copy saja, copy ke clipboard. Lalu pada terminal kita stop dulu. Lalu ketik composer require apa tadi? Rashid Suite Alert. Awas, jangan salah ketik ya. Sebentar. Nah, itu dia. Composer require Rashid Suite Alert. Enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nggak lama kok seharusnya. Nah, udah berhasil. Using version 7.2 sudah berhasil, Pak. Apalagi katanya nih. Katanya this below step is optional. Berarti ini nggak usah biarkan. Oke, biarkan. Ini juga biarkan. Karena kan katanya step yang di bawah ini opsional aja. Ini untuk Laravel yang 55 atau yang terbaru ini otomatis nggak usah dipakai. Kalau sudah, kita ke bagian configuration. Di bagian configuration, di sini ada configuration yang harus kita lakukan dulu. Kita ini copy dulu nih. Kita copy atau klik ini juga sama, copy. Lalu setelah di copy, Anda ke Visual Studio Code. Cari layout, cari app. Scroll paling bawah. Sebelum body tutup, kita pastikan include Suite Alert-nya tadi. Kalau sudah, balik lagi. Apa nih? Disuruh PHP Artisan Suite Alert Publish. Oke, kita copy. Lalu di terminal kita pastekan PHP Artisan Suite Alert Publish. Oke, sudah dipublish. Sekarang baca lagi manualnya. If you want bla bla bla, ya udah. Ini nggak usah lagi. Ini udah tanda seru CDN-nya, lewatkan saja. Environment variable biarkan saja. Kita nggak akan banyak-banyak di sini. Kita langsung ke bagian usage. Di usage kita hanya perlu memasukkan use alert atau use related alert ini ke tempat yang ingin kita buat notifikasinya. Kita akan gunakan atas, kita copy saja. Kita akan masukkan ke dalam mana si controller kita, yaitu siswa controller. Kita akan letakkan dia di bawah use siswa. Real Rashid Suite Alert Facade. Ya, tuh ada tuh. Kita save. Sekarang kalau sudah ini kan pakai OR ya, jadi bebas pilih yang mana. Lalu pada controller method Anda tinggal pilih mau yang mana. Ada yang alert biasa, ada yang sukses, ada yang info, ada yang warning, error, question, image, dan sebagainya. Ada juga yang toast. Toast itu yang kotak kecil gini kelihatan tuh ya. Coba deh, nggak bisa dicoba ya.
Nggak bisa dicoba. Demo nih, demo. Kita coba lihat. Nah, ini yang biasa, sukses. Lalu ini yang info. Ini yang warning. Ini yang apa? Danger ya. Ini yang nanya. Ini pakai gambar. Ini HTML. Ini toast yang kayak gini. Sukses toast. Info toast. Sisanya Anda mau pilih yang mana terserah. Kita mau coba yang ini aja dulu ya. Alert sukses. Copy. Oke, copy. Sekarang setelah berhasil menambah siswa, yang ini. Setelah sukses menambah siswa, save di sini ya. Kan ini simpan siswa ya. Berhasil nambah siswa, kita akan buat alertnya, yaitu sukses titelnya ganti berhasil menyimpan data. Sukses. Oke, ini ini berhasil aja deh biar bagus. Berhasil menyimpan data. Save. Itu ya, boleh nih. Simpan data, boleh tambahkan gini, tambahkan variabel simpan. Nama, biar ketahuan siapa yang berhasil disimpan, gitu kan. Berhasil nggak ya? Yuk, kita simpan, jangan lupa di save. Lalu kita tes dengan nambah siswa. Oh iya, error, serve-nya belum. Reload. Nah, yuk coba masukkan netizennya berapa, namanya boleh coba Real Rush, ikutkan namanya. Simpan. Berhasil menyimpan data Real Rush. Enak kan, kelihatan kan notifikasinya? Keren kalau gitu. Bagaimana kalau yang hapus juga kita buat ya. Yang hapus caranya sama. Bagian hapus siswa ini yang ada delete-nya, kita akan buat alert lagi. Kali ini kita mau ganti alertnya yang lain. Alertnya yang mana ya? Ini aja nih, tos. Boleh nggak ya? Nggak. Oke, cari yang danger atau yang sukses yang ini. Ini copy atau info boleh? Oh, boleh deh info. Kita copy yang info ya. Lihat bedanya seperti apa. Kita pastekan di bagian hapus siswa. Infonya ganti dengan informasi. Info message-nya tulis berhasil menghapus data. Save. Itu aja. Kita coba refresh. Kita coba hapus yang berhasil menghapus data. Tapi kalau pakai simbol itu kurang pas ya. Coba kita ganti aja dengan yang sukses. Info, kita gantikan sukses. Save. Coba kita hapus lagi yang Andi. Oke, boleh deh. Sekarang untuk edit. Kita akan ngedit, lalu saat disimpan, proses simpan editnya berhasil. Kita copy saja nih yang ini, yang sukses berhasil, daripada capek-capek nyarinya. Mana simpan edit siswa. Pastikan di bawah save. Berhasil mengedit data simpan nama. Itu. Save. Coba Rashidnya kita ganti dengan Rashid 22. Kita simpan data. Berhasil mengedit data Rashid 22. Nah, begitulah kita untuk project sederhana ini. Semoga bisa ya, malah harus bisa. Dan semoga Anda menemukan error, biar errornya menjadi pengalaman serta pembangun Anda dalam ngoding nanti. Karena kalau ngoding tanpa error tuh ibarat sayur tanpa garam, hambar. Selamat ngoding dan sukses selalu.